Saya Dina Carol dengan intuisi yang menembus batas, melihat semua yang tersembunyi, tabu dan mungkin jarang dibicarakan. Karena tiada yang tak dapat dilihat dari langit, lantai 38. Hai, dengan Dina Carol di sini di lantai 38 ngobrolin yang seru banget. You know what? Karena gak ada yang gak kelihatan kalau dilihat dari lantai 38. Tahu gak kenapa gue semangat banget hari ini? Soalnya mau ngomongin yang seru banget, gemes. Ntar dulu pesennya buat kamu kalau laki-laki nonton ini, resletingnya jangan lupa ditutup. Kita ngomongin tentang satu profesi yang gak tahu ya, kayaknya jarang dibahas, tapi sebetulnya sangat diperlukan dan rame banget yang perlu profesi ini. Tahu nggak apaan? Iya, di sini ada the funky doctor, Dokter Oji. Dokter ini adalah, nyebutnya apa dok istilahnya? Apa ya? Dokter hitan kali ya. Dokter hitan. Betul. Kok dokter penampakannya begini? Oh tunggu dulu. Soalnya dia harus berhubungan dengan anak-anak, terutama ya. Meskipun juga orang tua gak jarang juga. Betul. Ya dok. Iya betul. Okay. Katanya meskipun tampilannya Rembo, hatinya Rinto. Jadi harus pakainya biar lucu, biar cute sama anak-anak pada nggak takut. Jadi harus pakainya ini. Oke, ngomongin hitan. Baik. Nah, kalau hitan itu ya zaman dulu nih. Jadi gue tuh cewek sendiri di keluarga. Ada dua kakak abang. Jadi ada satu abang, ada satu adik. Terus sepupu-sepupu gue banyak laki. Banyak cowok ya? Banyak yang cowok. Jadi gue tuh, tar dulu, gue tuh menyaksikan mungkin sekitar 8 pemotongan itu. Pemotongan. Pemotongan sadis itu. Ya bahasanya ya? Iya, dan itu tuh kayak nightmare banget. Mereka udah berapa hari sebelumnya kalau mau sunatan tuh takut. Gue saking seringnya nonton itu. Jadi waktu itu gini, nih itunya tuh. Ditaruh gunting di kanan, di ujung, taruh di gunting di kiri, ditarik, diseret-seret, terus teriak-teriak. Kan gue apal, abis itu baru dijahit. Wah, itu isinya udah nangis semua. Gitu ya? Iya, itu yang pakai dokter. Jadi gini, oke, sekarang kita jelaskan. Sekarang, itu tadi, kita kalau misalkan sekarang gitu Mbak Din, yang kita tawarkan adalah sebenarnya dari kita nih teman-teman Asdoki. Jadi wadah. Asdoki itu apa? Jadi sekarang dokter-dokter sekarang punya wadah sebenarnya. Yang punya minat terhadap hitan itu sekarang punya wadah namanya Asdoki, Asosiasi Hitan Dokter Indonesia. Oke. Jadi kita sebenarnya untuk apa? Motivasi buat teman-teman juga yang baru gabung. Jadi kayak tadi tuh Mbak Dina, bagus banget. Jadi kita udah nggak pakai lagi kata pemotongan, terus kata-kata yang serem tuh. Nanti om suntik, nah itu kan zaman dulu ya. Iya. Wah gila, keren. Apa nakal, sunat nih. Sunat gitu. nih. Wah, jadi ibaratnya anak-anak tuh punya trauma tersendiri terhadap sunat. Iya. Nah sekarang kita tuh coba mengarahkan bahwa sunat itu jadi hal yang menyenangkan, jadi hal yang sebenarnya momen yang langka sekali loh seumur hidup. Saya coba, kalau saya pribadi atau teman-teman di Asdoki, kita coba buka mindsetnya. Jadi pertama datang, iya siapa namanya, perkenalannya. Jadi iya nanti om begini kan. Jadi ibaratnya saya jelaskan. Jadi jelaskan duduk perkara. Jadi kalau kayak dulu yang mindsetnya, wah potong, tebas, habis. Wah itu udah nggak lagi tuh. Kalau yang bukan dokter itu saking seringnya nih ya, gue ngelihat prosesi itu. Yang dokter ada yang apa sih istilahnya, bukan dokter? Bengkong. Bengkong tuh ya. Bawa ini bambu itu terus nanti itu sepupu gue udah nangis di bawahnya taruhin koran, diangkat sarung, gitu. Jadi itu gila kan. Kita coba buat hal tadi itu diminimalisir. Dengan apa? Biasanya psikis anak coba kita deketin. Terus bagaimana cara kita buat edukasi ke orang tua, perawatannya seperti apa.
terus habis itu nanti sistemnya seperti apa, terus habis itu nanti setelah sembuh seperti apa. Jadi ibaratnya orang tua itu kita akan follow up dari awal, dari A, sebelum, bahkan sampai sesudah. Ada yang bahkan dari teman-teman itu juga sekarang terobosan terbaru, jadi sebelum sunat didatengin dulu, kita datengin, kita kasih, oh ternyata begini loh nak. Jadi habis itu kita share videonya, ternyata udah nggak lagi tuh, nggak lagi yang anak teriak-teriak, anak nangis, itu enggak. Kalau di kita tuh udah senang main game, terus ada TV kita nonton, terus habis itu bahkan kalau sekarang kan zaman pandemi itu sekolahnya di rumah ya Mbak. Nah itu lagi sekolah, lagi Zoom meeting, lagi disunat. Jadi ada anak dia lagi ini padahal lagi disunat gitu ya. Bener. Ada yang kayak gitu. Sering banget. Habis itu biasanya bawa teman-temannya atau sepupu-sepupunya barengan, mabar bareng. Biasanya tuh kalau saya selalu bilang ada step biasanya Mbak Din. Ada anak 5 tahun di atas, ada yang 5 tahun ke bawah. Nah kalau 5 tahun ke atas biasanya itu mudah untuk kita edukasi. Misalkan kalau saya nih masuk ke dalam, sapa, kenal, terus habis itu kita ajak dekat, terus habis itu, nah dulu waktu di sekolah udah pernah imunisasi belum? Udah om dokter, udah. Nangis nggak sih? Oh enggak. Wah berarti kalau nanti dimasukin obatnya. Nah ada kata kecil. Kalau dulu bilangnya kan disuntik ya. Bener nggak sih Mbak Di? Iya disuntik. Disuntik nih. Itu enggak. Kita coba berikan kata-kata motivasi, kata-kata yang positif. Om dokter masukin obat ya. Jadi anaknya, oh masukin obat, berarti nggak disuntik dong, kan gitu biasanya. Iya, tapi rasanya sedikit mirip. Jadi kita ubah, kita buat stigmanya bahwa naik, aman, nyaman, habis itu kamu nanti dikerjakannya begini loh. Cara pengerjaannya gimana? Jadi, saya mau tanya dulu, siapa sih yang seharusnya, sebaiknya disunat? Sebaiknya yang disunat adalah sekarang kalau dulu mungkin kita agama ya, Muslim doang. Tapi sekarang tuh sudah mulai bergeser. Karena apa? Kebersihan. Itu yang paling utama, paling bersih. Karena apa? Satu biasanya mencegah dari infeksi saluran kemih. Pada laki-laki nih terutama. Jadi sebetulnya bukan hanya laki-laki Islam, dan ini laki-laki ya secara keseluruhan. Mulai umur berapa sudah boleh disunat? Jurnal yang terbaru itu paling baik adalah bayi loh. Jadi bayi itu kapan sih dok? Mulai 7 hari adalah waktu pengerjaan yang paling baik. Kenapa? Dia dia paling cepat penyembuhannya. Karena kenapa? Kayak pembuluh darah, terus kulitnya itu jaringannya masih tidak terlalu keras. Terus habis itu masa regenerasinya akan jauh lebih cepat. Betul. Justru bayi umur 7 hari itu udah bagus banget. Bayi itu biasanya kalau dari dulu bilangnya kasihan, terlalu kecil. Enggak, justru ibaratnya pada saat bayi justru mengurangi resiko infeksi saluran kemih loh. Kebanyakan bayi sekarang itu biasanya fimosis atau kulupnya atau ujung, kalau ayah bunda di rumah nih atau teman-teman semua tahu, ujung kulupnya itu kecil. Jadi itu biasanya efeknya nanti adalah iritasi. Nah prosesnya dari iritasi dulu mulai kemerahan tuh Mbak Din, terus habis itu mulai tuh dia meradang sampai nanti akhirnya bengkak. Intinya semua laki-laki sih sebetulnya harus disunat. Betul. Disarankan harus untuk disunat. Betul sekali. Berarti untuk apa? Untuk satu nih kalau laki-laki harus disunat karena tadi ya infeksi saluran kemih. Kedua, ketika dewasa yang justru bahayanya pada kanker penis. Ngeri. Jangan salah loh. Ketika kalau misalkan ada kanker penis ya? Ada Mbak Din. Belum pernah nemu ya? Oh iya. Linu. terus. Jadi ketika nanti biasanya tidak dipotong atau prepusiumnya itu atau kulupnya itu tidak dipotong, jadi itu biasanya akan menyisakan sisa kencing yang ada di situ. Dan itulah yang jadi nanti akhirnya lama kelamaan akan menjadi sumber infeksi. Oke, nanti dijelasin pakai peraga tuh daripada begini. Oh iya gitu. Bener ya. Jadi ini, boleh nih dipakai sekarang. Minum dulu minum dulu. Daripada deg-degan.
Daripada tegang kayaknya ya semua. Daripada tegang, soalnya mau megang-megang ini nih. Hmm. Ya. Aduh, nih ada. Ya, pegang dulu ya. Baik. Boleh silakan Mbak Adin. Ini alat peraganya ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya silahkan. Baik, oke. Oke, Nah, sekarang jelas. Boleh itu ya. tadi Oke. ya. Jadi ini ketika sudah dibuka nih ya. Nah, biasanya kan di balik di sini nih ada namanya kalau istilah kedokterannya adalah corona glandis, poket kepalanya lah. Nah, di baliknya itu ada sulcus. Jadi ibaratnya ada ceklungan. Iya, Mbak Adin. iya. Kurang lebih ya. Nah, ini yang biasanya di sini adalah yang menyisakan sisa-sisa kotoran yang ada di daerah glans penis. Nah, ini kalau tidak dibersihkan atau rutin-rutin dibersihkan, nanti akhirnya menyebabkan infeksi satu. Terus kedua, lama-kelamaan biasanya akan menimbulkan tumor yang ganas. Akhirnya menyebabkan kanker penis tadi. Kedua nih, wanita jangan juga mau kalau misalkan pasangannya belum disunat. Kenapa? Oke, ini dijelaskan. No. Ketika di sininya ada sisa kotoran dan pada saat nanti berhubungan, nah itu yang akan masuk ke daerah serviks atau mulut rahim. Buat para wanita nih. Ya. Nah, itu yang akhirnya faktor penyebab untuk terjadinya kanker Serviks. mulut rahim. Betul, kanker serviks. Salah satu penyebabnya di situ. Jadi, Beb, lo udah sunat belum? Gitu. Kalau belum, sunat dulu. Oke. Jadi wanita juga bisa jadi korban gitu. Kalau betul misalnya laki-laki yang tidak sunat, apalagi kalau nakal ya, Bo, yang Nah, jajan kan. tuh. Salah satunya juga dapat menyebabkan infeksi menular seksual. Nah loh, kan, jadi tuh. numpuklah di situ tadi. Iya. Akhirnya nular banget gue bayanginnya. temennya. Habis dari tangannya. sini ke sini, habis dari sini ke sini, tuh. Dia mungkin. Jadi kayak misalnya habis buang air kecil, Betul. terus sisa-sisanya tuh Betul sekali, Mbak. nempel di situ, habis itu, aduh tidak. Nah, tetap Oke. mau jadi punya pasangan yang belum disunat? Tidak. Jadi itu. Tidak. Nah, dan udah gitu bisa dari kecil pula, dari itu. Iya. Nah, ya sekarang ngomongin soal proses itu tadi yang Oke. gue bilang gitu kan. Kan sakit. Nah, katanya ini Oke. Jay nih, Dok, punya metode di mana sih, Dok, tempatnya? Jadi tempatnya di Rumah Sunat Ar-Rahman. Coba klik aja. Jadi sekarang kan udah Ya. zamannya canggih tuh. Klik aja Rumah Sunat Ar-Rahman, nanti kebuka dari YouTube channelnya, dari ada ya linknya, di situ ya? nanti ada di sana. Kenapa? Rumah Sunat Karena nanti Ar-Rahman. di sana akan semua ada metode loh, Mbak. Oke. Jadi nanti dijelaskan perbedaan metode masing-masing. Oke, tadi Dok, sehari motong berapa? Oke. Yang biasanya tuh gini, kalau lagi rame, kita biasanya ada musim sunat. Oke. Musim sunat, ini biasanya suka ditanya, emang ada musimnya, Dok? Oke. Kayak musim kawin. Musim sunat itu kalau lagi libur anak sekolah, Mbak. Oh ya. Jadi itu bisa 30 sampai 40-an satu hari. Wow, sehari bisa sampai 30, 40 Bisa. gitu kan. Ini bakalan kita bahas nih nanti. Ntar caranya dimasukinnya apa segala macam. Tapi ada satu lagi yang mau gue tanya dulu nih, Dok. Dengar-dengar katanya perempuan juga disunat. Oke, jadi gini, kalau pasien datang ke saya, ini dua ya. Ada medis, ada hukum agama. Ya. Kalau misalkan pasien datang ke saya untuk medis, karena di medis tidak ada untuk sunat wanita. Tidak dianjurkan. Oke. Tapi kalau misalkan pasien datang ke saya terus bilang, Dok, kenapa saya selalu tanya, Bunda, Ayah, mau disunat wanita, kenapa? Karena agama, Dok. Oke, saya bantu. Karena kenapa? Di agama Islam menganjurkan tetap wanita untuk disunat. Disunat wanita ini kadang suka itu loh, Mbak Dini. Maksudnya suka salah persepsi. Ya. Dipotong, enggak. Jadi kita sebenarnya adalah untuk membuka, satu membuka klitoris supaya apa? Jadi tidak terlalu panjang. Jadi ada batasannya khususnya sih sebenarnya. Gitu sih sebenarnya. Itu suka salah sih. Pasti kalau ada yang suka nonton filmnya. Ya, oke. Jadi ada itu tuh yang dipotong. Sedikit, bukan dipotong, sedikit diambil.
dikit aja. Oke, itu untuk apa? Sebenarnya apa ya? Ketika dia terlalu panjang klitoris itu, untuk libidonya akan berlebih pada wanita. Lu bagus dong. Kalau libidonya ada bagus, ada berlebih. enggaknya. Oh, kenapa? Takutnya tidak bisa dipuaskan oleh si pasangan, itu yang bahaya. Makanya kalau yang orang-orang hyper Nah, sex itu dia. mungkin gara-gara itu ya. Salah satunya mungkin. Oke. Jadi justru mungkin kasihan si ceweknya karena ceweknya jadi nggak bisa merasa puas gitu Betul ya. sekali. Jadi malah ada gangguan psikologis Ya. gitu. Oke, makanya jangan seneng dulu. Oke, nah itu kan tadi laki, perempuan, anak-anak. Nah sekarang yang orang dewasa. Oke. Ada nggak sih? Gue tahu ada nih, tapi experience pasti ada kan yang orang udah mungkin yang mau pindah agama bermasuk Betul. Islam biasanya gitu. Tapi kayaknya sekarang mungkin udah yang Udah dewasa. banyak tau. Jadi sebenarnya udah banyak banget. Karena kenapa? Udah makin berjalannya ke sini, berjalannya waktu, Ya. sudah makin banyak orang tahu tentang kesehatan, Mbak Dini. Makin aware nih. Betul sekali. Jadi ibaratnya dia makin, oh iya dok, ini saya mau melakukan ini karena kesehatan. Oh bagus. Karena tadi dibutuhkan untuk sosialisasi yang besar, bukan cuma agama. Jadi ternyata riset yang banyak terjadi. Oh ternyata kenapa ya faktor-faktor tadi itu kayak misalkan kanker serviks lah, terus habis itu kanker pada penis lah, faktor penyebabnya. Nah itu akhirnya membuka mindset masyarakat bahwa harus gue di hitan deh Betul biar bersih sekali. dan buat pasangan gue juga supaya lebih ini gitu. lebih aman, lebih Oke. nyaman tentunya. Dokter hitan laki semua. Ada loh wanita banyak, jangan Serius? salah, bener. Saya punya teman di Kalimantan, di Sumatera, di Jakarta udah banyak beberapa. Keren. Jadi sebenarnya saya suka karena Sri Kandi ini, kita bilangnya Sri Kandi Hitan, itu mau maju bersama bareng Wah sama itu kita. sih keren sih, Wih, luar ada biasa. dokter hitan perempuan. Terus dia juga mau Motong hitan yang dewasa nggak? Selama ini sih dirujuk ya. Iya kayaknya ya. Iya. Karena kenapa? Karena Nggak kenapa? jadi hitan. Kebiasaannya itu jadi gitu. Oke, canda dong. Nggak apa-apa. Tapi hebat loh. Ada sekarang ada dokter hitan Banyak perempuan. banget. Mungkin itu juga beberapa anak yang over trauma, takut banget mungkin. Oke nih sama tante dokter Iya, gitu kali ya. gitu ya. Lebih ini ya. Oke, nah sekarang kita prosesinya Prosesnya. nih. Oke. Kita Gimana? kenalan dulu nih, Mbak Dina. Gimana caranya? Sama alat-alatnya. Ya. Oke. Mungkin Mbak Dina pernah dengar kata laser? Iya. Nah, oke. Saya jelasin Enak dulu. tuh kalau laser tuh kayaknya. Cuman diserut dari jauh gitu di Cina. Tidak senyaman itu Ferguson, katanya bilang gitu. Jadi gini, oke. Laser itu sebenarnya, laser itu kalau saya harus buka dulu Mbak Din, mindset sebenarnya. Ya. Laser itu adalah kata yang salah di masyarakat untuk menerapkan suatu metode. Jadi sebenarnya alat ini adalah thermocouter. Kita bagi dulu. Laser itu sebenarnya adalah cahaya yang digunakan untuk memanfaatkan untuk akhirnya memotong. Di Indonesia kalau nggak salah itu cuma satu rumah sakit besar di Indonesia yang cuma punya satu. Yang selebihnya bukan laser loh. Itu salah. Kan sering di banner-banner. Nah. Hitan laser, Nah. tidak sakit, cepat sembuh. Itu, oke. Ada temen gue, gila 2 minggu gini. Nggak mungkin. Bohong kalau saya bilang. Yang bilang langsung sembuh, enggak. Karena kenapa ya? Saya selalu tekankan ini loh teman-teman. Penyembuhan luka itu harus perlu proses Mbak Dir. Iya. Kayak kita luka aja deh. Simsalabim langsung sembuh. Enggak gitu amat, enak banget ya. Iya. Enggak, jadi butuh proses penyatuan jaringan, butuh habis itu untuk apa ya? Kalau kita bilangnya epitelisasi, jadi ibaratnya menutup semua luka dan 100% sembuh. Enggak ada teman-teman sekalian semua ayah bunda, enggak ada namanya hitan langsung sembuh. Enggak, emang disangka kita ini paranormal. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini namanya kauter atau orang bilang laser. Tadi yang saya jelaskan, Ya. laser sebenarnya adalah cahaya. Kita perlu jelaskan adalah ini namanya kauter atau thermocouter. Kauter itu ada 2 Mbak Din. Ya. Thermocouter atau pakai filamen panas. Kedua, electric kauter yang biasanya kalau di rumah sakit jadi pakai konduktor terus masuk ke alat pegang yang kayak pulpen.
Tahu. Nah, dia itu nanti pakai alat, nah itu dia memotong pakai aliran listrik. Juga koagulan atau menghentikan perdarahan dengan aliran listrik. Ya. Nah, ini yang saya pegang adalah thermocouter. Couter ini menggunakan filamen panas. Jadi kalau teman-teman, ini saya pencet ya. Saya pencet nanti dia muncul nih merah. Nah, ketika merah, nah ini hajar tuh. dia baru kita potong. Oke. Nggak seindah itu loh teman-teman. Jadi gini deh, saya selalu bilang analoginya Mbak Din. Ketika kita keiris, sama kita kena panas. Ya. Nah, yang keiris berdarah. Ya. Bener ya? Darahnya hilang. Darahnya hilang, Udah nggak sakit lagi. nggak fine aja dong. Ya. Ya. Nah, kalau kena kompor nih Mbak Din, kena panas. Panasnya sakit. sampai kapan? Ya, sampai besokannya. Iya, sama. Itu kenapa kalau pakai counter, langsung habis itu anak biasanya minta kipas tuh. Dari hari itu sampai besok. Itu pasti. Metode berikutnya yang mulai di Indonesia Mbak Din, alat modern yang pertama biasanya namanya Taraklem dulu, tahun 2003 kalau nggak salah saya ya. Kemudian diciptakan lagi di Malaysia, tetangga kita punya namanya Smart Clamp. Mirip kayak klem arteri pada pusat atau tali pusat. Tali pusar. Sebenarnya aplikasinya dari situ. Ya. Tapi diaplikasikan pada daerah kok penis. kecil amat itu? Iya, ada ukurannya loh. Oh, oke. Tenang. Jadi ada ukurannya. Jadi kita biasanya ada ukuran, cuman saya kebetulan lupa bawa ukurannya sendiri. Oke. Ada milimeternya. Jadi ada yang 10, 12, 14 dan lain-lain. Oh, kalau buka praktek di Arab. Kalau di Arab nanti ukurannya yang 30-30an tuh. Kakinya 3 katanya. Tahun berikutnya ada namanya Alice Clamp. Nah, ini dari Turki. Nah, gedean dikit nih. Gedean dikit. Jadi dia perbedaannya seperti ini. Bentuknya aja sih, klaimnya bentuknya mirip. Ya. Oke. Kemudian di Indonesia tahun 2014 kalau nggak salah, ini ada namanya Mahdian. Dokter Mahdian, dokter bedah saraf menciptakan alat namanya Mahdian. Oh, dari kita. Betul. Ya. Nah, kalau misalkan jadi bentuknya perbedaannya adalah sistem kunciannya. Kalau Mahdian clamp ini bentuknya kayak drat. Jadi sistemnya putar. Diputer, dikunci, terus baru dipotong. Oke. Terus kemudian namanya Sunatron clamp. Nah, untuk prosesnya kurang lebih kita coba ya. Nah, caranya kalau untuk clamp, jadi biasanya setelah kita anestesinya udah selesai, udah baal. Jadi kalau misalkan ini coba Mbak Dina sebagai orang tua, jadi gini loh Bunda. Oke. Nanti saya masukin obatnya 2 kali ya, di atas sama di bawah. Setelah itu nanti kita bersihkan, kita buka. Nah, kita buka, kita bersihkan kulupnya, baru nanti kita pasang. Jadi ini masuk, hop. Nah nanti ini kita pasang. Ini terdiri dari 2, yang satu tabungnya, yang satu penjepitnya. Ini masuk ke dalam, dan ini baru nanti dijepit. Kulitnya yang dijepit, kepalanya tetap di dalam. Oh gitu. Jadi alat ini akan nempel kurang lebih 5 hari Mbak Din. 5 hari. 5 hari itu bebas aktivitas ya. Nyaman ya kalau anak sekarang, boleh bebas aktivitas. Boleh mandi, boleh main, boleh jalan-jalan. Boleh dong. Kencing nggak ada masalah. Karena kenapa? Dia tetap di kepalanya ada di sini. Oh iya, jadi ya nggak ada masalah udah. Jadi nggak ada masalah. Tuh, seperti ini. Yes. Nah nanti dok buat ceboknya gimana? Jadi nanti kita kasih alat semprot habis kencing. Untuk bersihinnya. Betul, untuk bersihin. Selama 5 hari. Selama 5 hari. Terus habis itu luka bekas potongnya, nanti biasanya kita kasih betadine. Udah gitu doang kok. Oke, jadi nggak ada sakit yang nggak ada. Soalnya kan dulu kan kalau ini sampai panas badannya, sakit gitu kan. Iya. Oke. Sekarang udah santuy kalau. Sekarang nih, Dok, Oh, Terminatornya. Wih, satu lagi. Nah, ini dia apa sih dari tadi kok bentuknya seperti ini ya? Iya. Kayak buat bikin kue. Canggih kayak gini Mbak Din. Jadi biasanya dia itu namanya strapler. Strapler ini paling apa sih? Ya, bener, aplikasinya dari situ. Alat ini jadi nyamannya adalah, kenapa pada dewasa sering digunakan, atau kita bilangnya ZSR, ini mereknya ZSR ya, ZSR strapler. Kalau yang di Indonesia banyak, sekarang kurang lebih ada 3 atau 4. Jadi alat ini, mudahnya alat ini kayak apa sih dok? Oke.
Ini biasanya udah banyak kok. Jadi ini namanya belnya masuk. Jadi kalau misalkan saya selalu praktekkan, oke, masuk, hop. Ini dijelasin ke orang tua, Dijelasin ke ke orang anaknya tua. juga. Bener, dijelasin ke anaknya karena kenapa? Biar edukasi buat anaknya. Ya, Biasanya ini anak itu doang. akan lebih anteng. Jadi pas masuk Ya. ini nanti kita jepit, Mm-mm. nanti kita jepit di atas. Nah, alat ini baru masuk. Hop. Nah. Nanti Oke. masuk. Nah, ini kita kencangkan bautnya. Oke. Kita kencangkan. Baru nanti pada saat itu kita tekan, Heeh. dia akan memotong dan menjahit dalam satu waktu. Wow, langsung motong si kulit, Betul, langsung ngejahit. betul. Itu keunggulan. Canggih. Jadi cepet banget dong ini prosesnya. Iya, jadi satu kali klik dia udah bisa motong sama ngejahit. Langsung Mbak Di. ngejahit gitu. Jadi kalau misalnya kayak orang lagi kerja gitu. Bisa. Gimana tuh? Jadi ibaratnya dia datang ke kita. Pernah ada yang kayak gitu? Sering. Hah? Jadi dia datang, dok saya janjian, pas istirahat Ya. boleh dok, boleh. Waktu kerja boleh, silahkan. Terus habis itu nanti dia datang, tinggal datang, kita kerjakan, habis itu dia kerja lagi. Balik kerja lagi, Oh, udah gitu. udah. Terus kalau ditanya sama bosnya dari mana lo habis sunat. Gila keren. Sekarang Nah, gitu. ini nih pasti berhasil nih. Sekali cut langsung ceret gitu. Apa Jadi gini. pernah ada yang tar dulu nih belum kejahit gitu. Jadi gini, dengan berbagai metode, kan ada tingkatannya ya. Hmm. Biasanya pada anak-anak dengan buirit penis atau penis anak gemuk, biasanya kan masuk ke dalam. Nah, ini harus teknik khusus Mbak Di. Oh. Ini yang perlu saya bicarakan karena kenapa? Ada beberapa praktisi hitam, khususnya bukan dokter. Karena gini, kompetensi untuk sunat adalah kompetensi dokter ya, 4A, dan diwajibkan buat untuk dokter ketika lulus itu harus bisa hitam. Oke. Itu. Jadi ini yang kebanyakan salah. Main terabas aja. Jadi nggak bisa harusnya dengan teknik sesuatu dilakukan. Akhirnya berulang deh. Kebanyakan kami dan teman-teman itu akhirnya dapat kasus-kasus sunat nih di tempat lain. Akhirnya datang ke kita dengan perbaikan. Kalau kita bilangnya fimosis sekunder lah, atau nanti ada bleeding perdarahan lah. Itu yang akhirnya membuat si anak trauma itu tuh, dia, aduh, kasihan, iya. gitu. Nah kalau udah kayak gitu berarti harus Itu ekstra. Karena kenapa dia udah trauma di tempat pertama. Bener. Kita mau ke sini udah edukasi kapan Susah nggak bisa. banget. Karena dia udah Iya, nggak iya. bisa karena traumanya Nah, udah terlalu kalau besar. dari alat sendiri ini apa pernah ada yang fail? Apa udah pasti? Jadi gini. Set, sekali jadi gitu. Jadi intinya gini, kalau saya selalu dibilang sama guru saya, kebetulan beliau adalah mentor saya juga di Ar-Rahman, Iya. selalu bilang jangan pernah salahkan alatnya. Karena alat itu pasti ada kekurangan, kelebihan. Iya. Bener ya? Iya. Jadi ibaratnya kayak kita senapan. Iya. Kita harus tahu senapannya jenisnya apa, bagaimana cara Iya, nembaknya. nembaknya bener apa Betul. enggak? Yang harus dilatih apa? Skillnya. Skill pribadi kita. Jadi akhirnya yang harus ditingkatkan adalah bagaimana cara kita menaklukkan dari si alat tadi. Alat itu adalah ciptaan dan bukan ciptaan Tuhan. Jadi Benar. ibaratnya pasti banyak kekurangan. Yang perlu Iya. ditingkatkan adalah kita Skill, sebagai how makhluk you do it. sempurna. Dan di Ar-Rahman ini udah Betul. terlatih semua nih. Insya Allah. Gitu. Begitu. Oke. Jadi tetap however ini udah paling nyaman sih kalau ngebayangin dulu Iya. sepupu-sepupu gue tuh pada Nggak ada lagi tuh, gitu nggak kan. ada lagi. Dok nanya nih ya. Ini kan di urusan perpenisan ya ceritanya. Gue mau ngomongnya apa coba? Oke. Ada nggak sih yang datang ke situ nih, ya, Dok ya? Minta dipasangin. Iya, kan ada tuh artis udah dipasangin berlian lah, apalah biar katanya lebih grung. Oke, saya terima bongkar nggak terima pasang. Jadi gini. Oke. Oke. Jadi banyak ke kita untuk membenarkan, misalkan yang kurang baik bentuknya atau yang tadi tuh biasanya pasang-pasang segala sesuatu, Pasangin di situ. pasangin. Nggak enak Duh, atau sakit. bener ya. Selama saya di sini ternyata banyak loh orang Indonesia tuh yang kasus aneh-aneh. Apa Dari bisa? mulai pasang tindikan lah,
pasang cincin-cincin tuh di jari. Masa di situ? Beneran Dipasangin nggak? cincin. Dipasangin cincin. Gede apa? Biar apa itu? Katanya. Dan ini saya tanya katanya, Dok. Jadi Iya. sebenarnya nggak bisa dibuktikan secara pribadi juga. Heeh. Katanya bisa tahan lama. Padahal ya, Mm. nggak gitu. Dan akhirnya ketika ereksi dan dia ada di sini, Iya. kan dia Cincinnya membesar ya. ditaruh di situ. Betul, dia taruhnya di bawah. Oke. Mm-mm. Ketika dia ereksi dan membesar, Iya. nah dia kan harus balik lagi ya. Iya. Ketika rest. Nah, cincin itu udah ngejepit. Jadi akhirnya Aduh. membesar itu yang kasihan. Terus Jadi- akhirnya ngeluarin, Iya, ngebongkarin. betul. Ngeluarinnya gimana tuh cincin? Jadi kita pakai Pakai alat. sabun. Jadi kita Di jari. potong cincinnya mau nggak mau deh. Wow. Ada yang kayak gitu. Ada. Waduh. Ada banyak. Dan itu hal yang luar biasa ya. Kalau yang pengen tahu aja nih, Hah? katanya ditaruhin mutiara, berlian tuh taruhnya di mananya Oke, sih? jadi sebenarnya yang ditaruh itu adalah misalkan ini kan ada 2 lapis kulit atau Iya. bagian dalamnya sama kulit dan pertengahannya. Biasanya itu dia di antara kulitnya, Mbak. Kulit dan di bagian dalamnya itu dimasukin di di situ situ. di antara celah itu. Oke. Nah, itu biasanya banyak hal. Mbak Din tahu nggak sih sebenarnya kalau saya nih dapat cerita dia tuh dari apa? Apanya dari apa? Itu tadi bahannya itu dari apa? Berlian? Enggak, Apaan? dari sikat gigi. Sikat gigi gimana maksudnya? Beneran, ini beneran. Ah. Jadi sikat gigi mereka itu bikin. Iya. Nah, itu mereka rapikan. Jadi bentuknya biasanya ada yang bulat sama ada yang kayak kapsul. Baru mereka masukkan. Masukannya juga bener-bener nggak higienis. Tahu nggak? Masukinnya pakai apa? Sikat gigi dibikin runcing, Heeh. dimasukkan ke situ. Terus habis itu ditutup sama Buset. kopi. Dan itu teman saya yang cerita, habis ditutup kopi pingsan. Terus saya bilang, terus lu tetap mau bro? Ya mau nggak mau bro. Ya. Katanya biar asik gitu kan. Aduh. Terus akhirnya banyak juga keluhan-keluhan, akhirnya diberesin gitu. Iya, akhirnya dibongkar. kita buka, kita bongkar sebenarnya. Oke, makanya udahlah. Udah lah, yang biasa-biasa aja. Iya, disunat, habis itu latihan aja gitu. Iya kan? Betul. Ada yang diukir juga gak sih? Diukir. Oke. Diapain Jadi sebenarnya gitu? itu adalah sebenarnya bentuk dari kegagalan hitam sebenarnya. Iya loh. Oke. Jadi sebenarnya gini, mindset orang tua, "Dok, saya mau yang kayak kembang-kembang." Yang kembang-kembang. Oh iya, yang seperti ini, Dok. Wah, saya langsung dikasih lihat. Jadi Bunda sebenarnya kita sebenarnya dari Asdoki itu ingin menyamaratakan untuk hasilnya yang kita pingin dapetin itu adalah estetis. Jadi rapih, bagus bentuknya. Nah, Gua kalau mau yang tuh jadi juri. anak-anak loh. Oh iya, lupa gak jadi deh. Khusus dewasa. Nah, kalau yang diukir itu sebenarnya dari pola jahitannya. Pola jahitannya akhirnya dibikin dalam, jadi akhirnya bentuknya kayak kembang-kembang. Begitu, sebenarnya jelek. Kok kayak kembang-kembang kan gak Itu katanya dibilangnya diukir tuh, jadi bentuknya kayak kembang. Oke, oh gitu. Betul. Emang ada yang jelek? Gue mah udah gak perhatiin ya. Tadi ada apa sih tuh? Lem atau Oh iya, apa sih? oke. Nah, ini satu lagi. Mm-mm. Ada yang lupa, Mbak Din. Nah, Iya. ini metode terbaru nih buat teman-teman semua. Namanya liquid sealer atau biasanya kalau orang awam bilangnya lem. Lem khusus buat untuk kulit. Iya. Jadi kita aplikasikan nanti biasanya si sealer tadi pada saat kita potong dengan alat khusus. Alat khusus. Jadi nanti dilem, Mbak Din. Oh iya, ini ada alat peraganya. Iya, pakai jari mulu. Jadi nanti kita potong pakai pen sealer. Jadi nanti habis itu kita potong, nanti baru kita masukkan tuh, kita teteskan si liquid tadi. Iya. Karena kenapa? Setelah itu nyamannya dengan ini dia satu nyaman bisa langsung mandi. Kalau pada anak ya, mandi boleh, habis itu kena air boleh, dia langsung bebas aktivitas. Itu. Wah, gila, makin canggih canggih nih. loh. Udah, jadi Gitu. ya udahlah ya, maksudnya tinggal. Tapi kalau mau hitan tuh berarti konsultasi dulu, terus Boleh. baru menentukan hari atau konsultasi langsung dikerjain. Jadi sekarang udah zamannya canggih. Udah Iya. zaman kalau misalkan ini pakai WhatsApp atau sekarang tinggal buka web. Jadi tinggal kita buka webnya, mau konsultasi, mau ibaratnya gini. Kalau
ada kesulitan, ada beberapa kesulitan khusus kayak misalkan tadi Mbak Din, kayak anak gemuk, terus dengan anak yang maaf penisnya kecil, kencingnya tidak lurus, ibaratnya penyakit-penyakit penyulit kayak hipospadi atau kencingnya ada di bagian bawah atau epispadi di bagian atas. Nah itu yang biasanya bunda sama ayah itu harus coba perhatikan anaknya. Jadi ibaratnya, wah seperti ini dok, seperti ini. Nah itu sih. Itu bisa konsultasi online dulu, konsultasi, nanya-nanya segala macam. Pas udah oke, mau eksekusi datang deh, baru dia dikerjain. Oh, everything is so easy now. Apalagi untuk sehat ya, untuk sehat dan nyaman itu udah. Jadi nanti sekali lagi bisa langsung lihat aja di Rumah sini Sunat nih, Ar-Rahman. ya, Rumah Sunat Ar-Rahman. Ketemu itu dokter ini. Ya, mau dokter yang wanita juga ada. Ada juga. Ya, oke. Nah, satu pertanyaan terakhir nih. Batas umur maksimal. Oke. Batas Kalau umur. tiba-tiba baru nyadar udah 80 tahun gitu gimana? Jangan salah Mbak Din. Saya punya pasien paling tua umur 80. Serius. Tapi ini kasus beda ya. Karena dia datang pas di rumah sakit, saya lagi jaga di IGD, dia dengan apa? Nggak bisa kencing. Oh. Nah, sebenarnya nggak ada batasan umur. Nggak ada batasan Terus umur. biasanya, dok, kalau saya punya kayak penyakit penyerta yang lain, oke, cukup nanti konsultasikan ke kita, ke kami, kayak misalkan punya darah tinggi. Ada batasan khusus di mana tensinya harus segitu. Atau saya punya riwayat gula dok, bagaimana? Ada kita batasan khusus untuk sebelum kita lakukan eksekusi. Kalau batasan umur sih insya Allah nggak ada. Nggak ada. Jadi mulai dari bayi umur 7 hari sampai yaudah gitu ya, jadi sudah mulai sehat. Thank you banget bro. Gila nih seru banget nih, udah kayak konsultasi ini, terus gue langsung membayangkan gitu kan, ini nanti buat cucu. Udah tinggal ke situ. Jadi nggak usah takut-takut lagi, udahlah untuk kita yang insya Allah aman, nyaman ya, buat orang tua juga gampang bisa konsultasi online dan sehat. Dan ini bisa buat siapa aja. Not just that, the profesi ini juga sebetulnya sangat dibutuhkan gitu kan. Thank you banget dong. Thank you. Dari lantai 38 semuanya seru. Thank you. Bye. Gila